perkenalkan, saya Umi Solika. Saya mengajar di SDN 1 Balang, filial Sungai Serdang. Baiklah, hari ini saya akan seperti biasa membuat video pembelajaran. Nah, sebelumnya like dan subscribe dulu. Siap, gerak. Benteng depan, gerak. Gerak, gerak. Tidak cepat, gerak. Gerak, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Keyakinan yang dipimpin oleh Tuhan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita periksa kuku dulu ya sebelum masuk. Masuk. Beneran? Ayo. Kita bersih kukunya ya. Masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Angkat tinggi-tinggi ya, udah kelihatan enggak? Wah, ya masuk. 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 Ini kenapa tuh, tunggu dulu. Kenapa itu enggak pakai kaos kakinya?
Tidak. Siapa bisa? Ayo silakan. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengan tangannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Satu kali lagi. Tangan diputar-putar, peganglah kepala. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Seperti ini melihat banyak yang senyum, yang tertawa. Bahagia menjelaskan terputar. Bahagia. Baiklah, setelah aktiviti ini kita membacakan buku literasi seperti biasa. Baiklah semuanya, hari ini kita akan belajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, tolong silakan buka buku tulisnya dan juga buka pelajarannya. Hari ini kita belajar tentang IPA di bab 6 ya. Indonesiaku kaya raya. Kaya apa Indonesia raya? Indonesia kita ini, Indonesia kan kaya raya. Kaya akan apa Indonesia kita, nak? Masih ingat kan? Kemarin kita sudah belajar ya di topik A. Kemarin belajar tentang alam. Dapat geografis. Nah, yang topik A kemarin itu bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, di topik B itu Indonesiaku kaya hayati. Dan hari ini kita masuk ke topik C. Topik C itu Indonesia kaya raya. Indonesia kaya alamnya. Nah, Indonesiaku kaya alamnya. Selain memiliki sumber daya hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Seperti apa contohnya? Seperti kursi. Apa tadi? Minyak bumi, tanah, air, dan juga barang tambang seperti emas, perak, minyak bumi, gas alam, ya kan, dan juga timah. Nah, itu sebagiannya adalah barang tambang. Barang tambang ini bisa diolah menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk, nah ya. Nah, tembaga. Di sini ada gambar tembaganya. Tembaga itu merupakan logam yang kuat, namun lunak sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Nah, mudah dibentuk, nah ya. Tambang juga merupakan penghantar listrik yang baik sehingga digunakan sebagai komponen peralatan elektronik, termasuk kabel. Logam ini juga bisa
dan dapur. Nah, di sini minyak bumi bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Nah, itu bahan tambang ya, dan pemanfaatannya. Dan juga ada besi. Tahu besi? Tahu. Besi itu pastinya logam yang kuat dan banyak terkandung di alam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi, bangunan bahan, mesin, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan obeng. Nah, di rumah tangga juga di perabotan dapur itu banyak yang terbuat dari besi, nah ya. Nah, apalagi di rumah misalnya di rumah-rumah orang itu kan ada pagar. Terbuat dari apa? Besi. Berarti besi itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun gas alam. Gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor (BBG) atau bahan bakar gas, dan sebagai gas kata pengganti LPG. Nah, kota LPG. Berarti kalau gas alam ini pasti sudah tahu kan, itu kita manfaatkan setiap hari, kita gunakan. Apalagi kalian suka memasak apa di rumah? Masak mie, pakai apa? Pakai gas ya. Dan seperti dulu pakai kayu zaman-zaman dahulu. Tapi sekarang ini kita sudah dipermudah menggunakan gas alam. Lalu ada lagi aluminium. Aluminium memiliki sifat mudah dibentuk dan ringan, mudah panas dan tidak mudah berkarat sehingga cocok dijadikan peralatan memasak seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Dimanfaatkan juga untuk pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Nah, aluminium ini berarti seperti yang di rumah kita mempunyai wajan, panci di rumah itu berarti terbuat dari aluminium. Nah, selanjutnya di halaman 170, 180. Nah, di sini ada lantutan bersama. Sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, jenis sumber daya alam. Sumber daya alam itu disingkat dengan SDA ya. SDA itu sumber daya alam. Bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu SDA yang bisa diperbarui dan SDA yang tidak bisa diperbarui. Nah, berarti ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, di sini contohnya kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Nah, adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan. Nah, sehingga udara kita di sekitar kita akan kembali bersih dan segar. Nah, adapun sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, jika digunakan terus-menerus, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan habis. Nah, seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Itu tidak bisa diperbarui, nah ya, karena kalau dipakai terus-menerus dia akan habis. Karena sulit diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya harus bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah,
kalian. Lakukan bersama ya. Lihatlah di 182, silakan kalian kerjakan bersama-sama. Anak, semuanya waktu kita untuk mengisi refleksi sudah selesai. Silakan buku tulisnya yang sudah diisi dikumpul ke meja ibu. Nah, selagi dan selama menunggu ibu mengoreksi buku kalian, nah, kalian boleh baca kembali dan perhatikan gambar-gambar sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini tadi, nak ya. Nah, jadi walaupun kita tidak membaca itu bisa dilihat di atas ini ada gambar sumber daya alam yang bisa diperbarui. Di bawahnya ada pun sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, boleh diamati lagi sambil menunggu ibu mengoreksi buku kalian. Nah, bila ibu sudah mengoreksi buku refleksi kalian, alhamdulillah sebagian kalian sudah mengerti ya. Ihan, ini buku siapa punya? Tidak punya nama? Andini. Itu apa nama? Tolong ya bukunya dibuat nama dan dikasih sampul